Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdianto, NIM 2121204. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang ke-7 sampai makalah 13 dalam mata kuliah akhlak. Yang pertama adalah pengertian akhlak. Apakah itu akhlak? Akhlak itu berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti tabiat ataupun kebiasaan yang baik dalam kehidupan, baik bermasyarakat ataupun bersosial. Sehingga akhlak itu sangat penting bagi seorang muslim, sehingga Rasulullah selalu menganjurkan bagi setiap muslim untuk selalu memperbaiki akhlaknya. Karena apa? Akhlak itu dilahirkan dari proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di antara kami siapakah orang yang paling baik?" Maka Rasul menjawab, "Ahsanukum khalqa," orang yang paling baik akhlaknya. Maka dapat kita simpulkan bahwa akhlak itu sangat penting bagi kehidupan seorang muslim dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama adalah akhlak kepada diri sendiri. Bagaimana yang dimaksud dengan akhlak kepada diri sendiri? Yaitu bagaimana kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, bagaimana kita menjaga diri kita sendiri, baik itu jasmani maupun rohani. Bagaimana yang dimaksud dengan akhlak kita kepada jasmani? Contohnya bagaimana kita menjaga tubuh kita ini agar selalu sehat, terjaga, yaitu dengan cara berolahraga ataupun makan dengan tepat waktu sehingga tubuh ini tidak sakit. Sedangkan bagaimana kita berakhlak kepada rohani, yaitu dengan tidak menanamkan sebuah hal beban dalam hati kita seperti iri, dengki, sombong dan sebagainya. Karena hal tersebut merupakan perbuatan tercela. Lalu bagaimana kita lakukan? Yaitu dengan ala bizikrillah tatma'innul qulub, yaitu dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tenang. Lalu bagaimana kita berakhlak kepada diri kita sendiri? Yang pertama adalah yaitu istiqamah. Apa itu istiqamah? Istiqamah itu adalah teguh pendirian ataupun tidak goyah dalam menetapkan suatu pilihan. Yaitu ketika kita sudah mempunyai kebaikan ataupun kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang baik dalam kehidupan ini, kita teguh pendirian dan tidak mau goyah. Karena apa? Al-istiqamatu khairum min alfil karamah. Satu keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 karamah. Maka pernah seorang sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku sebuah nasihat." Maka Rasulullah menjawab, "Qul amantu billah." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, summastaqam, kemudian beristiqamah. Jadi keistiqomahan itu sangat penting dalam berakhlak kepada diri sendiri agar terus teguh pendirian dan tidak mau goyah. Yang kedua adalah sabar. Apa itu sabar? Sabar itu adalah menahan. Menahan dari apa? Yaitu menahan dari segala hal, emosi, marah ataupun sebagainya. Menahan untuk mengerjakan kejahatan dan sebagainya. Maka Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kerjakan salat. Maka dalam hadis juga dijelaskan, "Wa man sabaru la dinu lahu." Dan orang yang tidak mempunyai kesabaran berarti ia tidak mempunyai agama. Jadi sabar itu harus kita camkan dalam hati masing-masing. Yang ketiga adalah iffah. Apa itu iffah? Yaitu bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga jasmani kita dari segala hal maksiat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjaga diri kita agar terhindar dari segala kemungkaran dan kejoliman yang nantinya mengakibatkan kita mendapatkan dosa dan akhirnya dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah juhud. Apa itu juhud? Bagaimana kita cinta lebih ke akhirat daripada dunia. Kita harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tidak boleh ada ketimpangan. Maka bagaimana sabda Nabi dalam hadisnya dijelaskan dalam kitab Muhtaral Hadis,
ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Jadi juhud harus kita camkan dalam hati masing-masing sebagai bentuk cara pengaplikasian akhlak dalam kehidupan ini. Yang kedua, akhlak kepada orang tua. Siapakah orang tua itu? Orang tua itu terdiri dari bapak, ibu yang telah membesarkan kita, menyusui kita, menafkahi kita dari kecil sampai besar, sehingga kita selalu dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, Allahumma firli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbauna shighara. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku yang telah merawat dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi waktu kecil. Jadi kita benar-benar harus berbakti kepada kedua orang tua. Itulah kewajiban kita sebagai seorang anak, harus berbakti kepada orang tua. Bagaimana kita menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita agar tidak menyakiti hati orang tua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Luqman, wa wasainal insan biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an iskur li walidayk ilayyal masir. Dan telah kami perintahkan, telah kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada ibu bapaknya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, yang menyusuinya, merawatnya selama 2 tahun. Maka hendaklah ia berterima kasih kepada aku dan kepada ibu bapaknya, dan sesungguhnya kepada kulah mereka kembali. Jadi dari firman dapat kita simpulkan berapa wajibnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana ia menjaga orang tuanya, bagaimana ia selalu menyayangi orang tuanya. Maka dalam firman yang menjelaskan, apabila orang tua kalian menyuruh untuk bermaksiat ataupun mensyirikkan Allah, fala tutikhuma, maka janganlah kalian taat kepada keduanya. Dalam hadis yang menjelaskan, la ta'ati li makhlukin fi maksiatil khaliq, janganlah kalian taat kepada manusia ataupun makhluk yang mengajak untuk bermaksiat kepada Allah. Selain daripada itu, kita wajib patuh tunduk kepada orang tua kita yang telah membesarkan kita. Bagaimana kita merawatnya kelak ketika ia sudah menua, bagaimana kita kelak membantu orang tua kita, ibu bapak kita ketika ia sudah ditua rentanya, dan bagaimana kita menjadi seorang anak yang selalu berbakti kepada orang tua. Apalagi seorang laki-laki, surga seorang laki-laki itu ada di orang tuanya. Maka benar-benar seorang anak itu harus benar-benar berbakti kepada orang tuanya. Walaupun dia kelak sudah menikah berkeluarga, tetapi kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya tidak pernah putus. Maka jangan pernah sekali kita berkata kepada kedua orang tua. Karena apa? Itu sudah termasuk durhaka. Wala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qawlan karima. Dan janganlah kalian mengatakan dan hendaklah mengatakan perkataan yang mulia kepada kedua orang tua. Jadi kita benar-benar harus berbakti kepada kedua orang tua dan mendoakannya baik ketika masih hidup dan ketika sudah meninggal. Jangan kita pernah meninggalkan doa kita kepada orang tua kita. Man taraka du'a lil walidain fa innahu yanqatu rizqa. Barang siapa yang meninggalkan doa kepada orang tua, maka yanqatu rizqa, terputuslah rizkinya. Maka kewajiban berbakti kepada orang tua adalah benar-benar yang tidak ada tawar menawar sama sekali di Allah Subhanahu wa taala. Wa wasainal insan biwalidayhi hamalatu ummuhu. Dan hendaklah seorang manusia itu berbakti kepada orang tuanya. Yang ketiga adalah
akhlak kepada orang lain. Bagaimanakah yang dimaksud dengan berakhlak kepada orang lain? Yaitu bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain, bagaimana sikap kita, tingkah laku kita kepada orang lain, sesama manusia ataupun sesama makhluk sosial. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita berakhlak kepada sesama manusia ataupun kepada orang lain? Yang pertama adalah ihsan. Apa itu ihsan? Yaitu kebaikan. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain dengan cara apapun, baik dari tingkah laku maupun perkataan kita. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain agar orang lain senang kepada kita. Begitu pula dengan kita senang kepada orang lain, maka kita harus dalam berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua adalah tawaduk. Dalam satu hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dalam kitab Muhtarah Hadis dijelaskan, Abdul a'mali ma'dul imani billah anta waddudu ilan nas. Sesungguhnya amal perbuatan yang paling baik setelah beriman kepada Allah, anta waddudu ilan nas, yaitu rendah hati ataupun cinta kasih sesama manusia. Maka dalam kehidupan ini harus ditanamkan dalam hati rendah hati, tidak ada kesombongan, harus menyamakan hati, tidak boleh ada suatu hal yang dipamerkan dalam kehidupan ini. Tetapi walaupun kita kaya, tetapi rendah hati terhadap sesama kepada orang lain harus benar-benar ditanamkan dalam kehidupan. Yang ketiga, ta'awun. Apa ta'awun? Itu tolong menolong, saling membantu satu sama lain. Ketika ada yang membutuhkan kita tolong, ketika ada yang berkeperluan kita tolong. Maka dalam agama Islam kita selalu dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan menjauhi dalam berbuat kejahatan. Maka kepada orang lain kita harus tolong menolong tanpa mengenal itu siapa. Ketika ia membutuhkan, maka benar-benar harus kita tolong. Yang keempat adalah tafakkul. Apa itu tafakkul? Bagaimana kita menolong orang lain, membantu orang lain dalam bentuk investasi dana kepadanya sehingga ia bisa membuka usaha, sehingga ia bisa merasakannya dalam waktu yang panjang. Selanjutnya ialah al-ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Yaitu persaudaraan. Ukhuwah ada dua. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah wataniyah. Bagaimana kita bersaudara dalam hal beragama, bagaimana kita bersaudara dalam hal bernegara. Maka persaudaraan kepada orang lain benar-benar harus selalu dibina. Bagaimana dalam sabda Nabi banyak dijelaskan, wasali arham, harus selalu memperbanyak silaturahim kepada orang lain antara sesama manusia. Maka pentingnya akhlak kepada orang lain ialah agar terciptanya ketentraman, kedamaian dalam kehidupan di dunia ini. Karena jika kita baik kepada orang lain, maka terciptalah suatu kedamaian, suatu keharmonisan yang terbina dari akhlak yang baik tersebut. Maka pentingnya akhlak kepada orang lain benar-benar harus selalu diutamakan, harus selalu dianjurkan dalam kehidupan agar tercipta suatu negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga tercipta agama yang indah sebagai al-Islam, agama yang paling mulia, agama yang indah. Yang selanjutnya ialah akhlak kepada lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah apa yang berada di sekitar kita, apa yang ada di ruang lingkup kehidupan kita, baiknya tumbuhan, manusia, hewan maupun sebagainya. Itu adalah lingkungan. Maka sebagai seorang muslim, kita selalu dianjurkan untuk berakhlak, berbuat baik kepada lingkungan. Apa yang ada di lingkungan kita harus kita jaga, baik itu kepada hewan dan sebagainya, tumbuhan
dan lain-lain. Maka akhlak kepada lingkungan harus benar-benar ditingkatkan dalam kehidupan sebagai salah satu yang selalu dianjurkan dalam kehidupan ini. Maka pentingnya akhlak itu dalam kehidupan, terutama lingkungan apa yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah akhlak kepada lingkungan hewan. Bagaimana kita menjaga hewan? Hewan juga makhluk Tuhan. Terkadang banyak manusia yang membunuh hewan tanpa sebab. Maka kita sebagai seorang muslim harus selalu berbuat baik kepada hewan, terkecuali ada hewan tertentu yang boleh dibunuh dalam keadaan tertentu. Tetapi jika suatu hewan tidak bersalah, tidak boleh kita membunuhnya. Maka hewan juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernapas. Maka kita sebagai seorang muslim harus menyayangi hewan apapun caranya. Kita menjaga hewan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berakhlak kepada hewan, berbuat baik kepada hewan, tentu kita akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akhlak kepada tumbuhan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di dunia ini untuk apa? Memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Maka sebagai manusia yang bergantung pada tumbuhan, maka kita harus menjaga berakhlak kepada tumbuhan. Dengan cara apa? Ketika ada suatu tumbuhan yang roboh ataupun rusak, suatu lingkungan tumbuhan yang rusak, kita menjaganya, kita mereboisasi ataupun menanam kembali. Itu termasuk salah satu pengaplikasian dalam akhlak kepada tumbuhan. Maka kita harus benar-benar berakhlak kepada tumbuhan, menjaga tumbuh-tumbuhan sebagai salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi kebutuhan manusia. Yang selanjutnya ialah akhlak kepada lingkungan keluarga. Bagaimana kita berbuat baik dalam keluarga kita, bagaimana kita bersikap tingkah laku dalam keluarga kita agar terbina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan berkeluarga benar-benar harus diutamakan tingkah laku yang baik, sikap, perkataan. Karena jika salah sedikit saja maka akan timbul perpecahan dalam keluarga tersebut. Jadi benar-benar akhlak dalam keluarga antar sesama berkeluarga benar-benar harus ditingkatkan agar terbinanya keluarga yang baik, yang benar-benar mencerminkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah lingkungan masyarakat. Bagaimana kita sama masyarakat bertetangga harus selalu bersilaturahim, saling memberi, gotong royong satu sama lain, sehingga dengan hal itu maka akan terbina persaudaraan antara sesama masyarakat. Sehingga bagaimana bisa menganjurkan bagaimana kita selalu berbuat baik kepada masyarakat, contohnya kepada tetangga, saling memberi satu sama lain. Maka kita sebagai seorang muslim benar-benar harus berbuat baik terhadap lingkungan apapun yang kita buat terhadap lingkungan, harus itu dipandang baik. Sehingga kita harus selalu berusaha dengan sekuat tenaga kita, dengan daya upaya untuk berakhlak yang mulia kepada lingkungan, berbuat yang baik kepada lingkungan, baik ya lingkungan hewan, tumbuhan, keluarga, masyarakat. Kita benar-benar harus selalu berakhlak kepada lingkungan agar kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ialah hubungan akhlak dan psikologi. Apakah itu psikologi? Psikologi itulah ilmu yang mempelajari tentang mental kejiwaan seseorang. Bagaimana bentuk kejiwaan seseorang itu sehingga dapat diartikan bahwa orang ini seperti ini, bahwa orang ini memiliki sifat seperti ini. Itulah maksud daripada psikologi, itu ilmu yang mempelajari tentang mental kejiwaan seseorang. Apa itu fungsi psikologi? Yaitu bagaimana, kenapa hal itu, bagaimana keadaan dia. Itulah yang maksud dengan fungsi daripada psikologi ini. Jadi psikologi dalam hubungan akhlak sangat hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga psikologi ini dapat kita ketahui bagaimana akhlak sifat seseorang,
bagaimana mental ataupun jiwa seseorang, sehingga kita dapat menggambarkan bahwa jiwa si ini seperti ini. Dengan apa? Karena kita mengetahui jiwa ataupun sifat daripada seseorang itu. Sehingga psikologi itu benar-benar adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana sikap seseorang. Akhlak juga adalah sifat yang baik dalam kehidupan. Sehingga hubungan antara psikologi dan akhlak sangat erat yang tidak dapat dipisahkan. Maka jika seseorang paham psikologi, maka ia benar-benar akan mengetahui bagaimana tingkah laku sifat seseorang itu. Sehingga diketahui apakah ia berakhlak ataupun tidak dari psikologi yang diterapkan. Maka dapat disimpulkan, maka hubungan antara psikologi dan akhlak itu sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Maka kita benar-benar harus memahami apa itu psikologi sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan ini, sehingga akhlak kita dalam jiwa kita akan selalu damai, akan selalu baik. Ketika kita memiliki psikologi dalam diri ini, maka tentu kita akan tahu bagaimana kita harus mengelola sifat kita, mengelola jiwa kita agar tercermin berakhlakul karimah, seseorang yang berakhlak yang baik. Selanjutnya ialah hubungan akhlak dan sosiologi. Apa itu sosiologi? Yaitu sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, mempelajari tentang manusia. Tentu kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Walaupun kita kaya tetapi tidak ada orang, maka itu tidak ada gunanya. Maka kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, yang harus saling menolong satu sama lain. Itulah makhluk sosial. Lalu bagaimana hubungan antara akhlak dan sosial? Tentu akhlak itu mempelajari tentang masyarakat, kehidupan bermasyarakat, bersosial. Ketika akhlak itu baik, maka sosial pun baik. Maka antara penerapan ilmu sosial dan akhlak itu sangat tidak dapat dipisahkan, sangat berkaitan erat. Karena apa itu? Karena itu saling mencakup satu sama lain, saling memberi dorongan satu sama lain. Sehingga dengan sebuah akhlak yang baik dalam masyarakat tersebut, maka hubungan sosial, sosiolog dalam kehidupan bermasyarakat tersebut akan baik. Contohnya adalah hubungan sosial di lingkungan keluarga. Bagaimana dengan akhlak yang baik, maka hubungan sosial di keluarga tersebut akan baik. Yaitu bagaimana penerapan akhlakul karimah, baik sikap yang baik, tingkah laku yang baik, perkataan yang baik dalam sosial keluarga tersebut akan baik juga. Bagaimana dengan lingkungan kepada non-muslim, bagaimana kita selalu berbuat baik kepada non-muslim walaupun beda agama, tetapi kita sesama manusia harus saling menjaga satu sama lain. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhanna inna khalaqnakum min zakari wa unsa su'uban wa qabailun lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kamu, adalah orang yang paling bertakwa. Jadi benar-benar kita harus memperbaiki hubungan kita antara akhlak dan sosial. Bagaimana kita berakhlak mulia, berakhlak yang baik dalam kehidupan bersosial ini. Jadi hubungan akhlak dan sosial tidak dapat dipisahkan. Lalu selanjutnya ialah bagaimana kita memperbaiki akhlak sosial kita dalam kehidupan bermasyarakat, lingkungan alam semesta bermasyarakat. Bagaimana kita berakhlak yang baik dalam lingkungan masyarakat tersebut, baik dari tingkah laku sifat kita, sehingga tercermin bahwa kita memiliki akhlak yang baik, sehingga di sedang masyarakat
Jadi jika suatu masyarakat mempunyai akhlak yang baik dalam kehidupan tersebut, maka hubungan sosial dalam masyarakat tersebut akan terbaik, maka tidak adakan konflik, sehingga masyarakat tersebut akan damai dengan adanya apa? Yaitu dengan adanya akhlak yang selalu terbina. Selanjutnya lingkungan semesta. Bagaimana kita menjaga tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, apa yang ada di sekitar kita, kita jaga, baik ya sungai, air dan sebagainya, tanah, kita jaga dengan seutuhnya. Maka itu termasuk salah satu pengaplikasian dalam lingkungan sosial. Bagaimana kita menjaga segala sesuatu dalam hal yang ramai dalam kehidupan bermasyarakat, agar tercermin suatu kehidupan yang baik, kehidupan yang damai dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. Jadi hubungan antara akhlak dan sosiologi tidak dapat dipisahkan. Maka contohnya bagaimana? Contohnya dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana ketika gotong royong kita saling membantu satu sama lain, saling menolong satu sama lain, saling membahu satu sama lain. Bagaimana akhlak ini situ? Yaitu akhlak tolong menolong, ta'awun, tolong menolong satu sama lain. Itu termasuk cara pengaplikasian akhlak dalam hubungan sosial, dalam hubungan bermasyarakat. Jadi dapat kita artikan, dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara sosiologi dan akhlak tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Ketika kita membahas akhlak, maka juga akan membahas sosial, maka tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang benar-benar harus dipahami sehingga terbina suatu kehidupan sosial masyarakat, keluarga, lingkungan yang baik, sehingga dapat ketentraman dalam kehidupan ini. Selanjutnya ialah hubungan antara akhlak dan pendidikan. Pendidikan itu merupakan suatu kebutuhan manusia. Dalam arti lain, banyak para ahli mengatakan bahwa pendidikan itu ialah proses bagaimana seseorang itu mengolah ataupun berubah baik sikap, tingkah laku dan sebagainya untuk menjadi baik ke depannya. Jadi pendidikan itu merupakan kebutuhan setiap insan agar ia bisa melakukan hal yang berguna, hal yang bermanfaat dalam kehidupan ini. Bagaimana ia bisa berguna bagi masyarakat yang banyak, bukan hanya kepada dirinya. Maka pendidikan sangat penting bagi setiap insan. Bagaimana dalam hadis juga jelaskan, talabul ilmu fardhu ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi Islam juga mewajibkan untuk menuntut ilmu, untuk berpendidikan. Jadi kita sebagai seorang muslim harus terus belajar, berpendidikan dalam kehidupan ini. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara pendidikan dengan akhlak? Hubungan antara akhlak dan pendidikan sangat erat. Kita tidak bisa hanya menuntut ilmu saja tetapi tidak ada akhlak, maka harus selalu saling berkaitan satu sama lain. Maka banyak hadis yang mengatakan bahwa orang yang tidak punya akhlak maka tidak ada ilmu baginya. Wa man la adabu la ilmu lahu. Orang yang tidak punya akhlak ataupun adab, tidak ada ilmu baginya. Jadi benar-benar akhlak itu harus kita perbaiki dalam kehidupan ini. Dalam berpendidikan kita benar-benar harus memperbaiki akhlak kita, bagaimana akhlak kita kepada guru kita. Sehingga dalam kitab Ta'lim Muta'allim menjelaskan bagaimana seorang murid berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada guru-gurunya, bagaimana ketika gurunya lewat, bagaimana sikapnya, bagaimana ketika guru menjelaskan, bagaimana sikapnya, bagaimana kita guru berkata-kata, bagaimana sikapnya. Maka akhlak dalam pendidikan benar-benar harus dianjurkan, harus diutamakan, sehingga akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu.
Maka hal itu benar-benar harus kita kokohkan dalam kehidupan ini. Maka para ahli ataupun para ulama mengatakan bahwa tangga dalam menuntut ilmu itu ada 3. 2 diantaranya adalah akhlak, 1 diantaranya lagi sebagainya bagi sabar, ikhlas dan sebagainya. Mengapa dikatakan 2 diantaranya adalah akhlak? Itulah saking pentingnya akhlak dalam pendidikan. Karena jika seseorang menuntut ilmu tetapi tidak dibarengi dengan akhlak, maka itu akan sia-sia. Bagaimana orang banyak belajar, ilmunya banyak tetapi tidak ada akhlaknya, ilmunya tidak berkah. Maka yang kita cari adalah keberkahan daripada guru-guru kita. Ketika kita belajar, maka pentingnya untuk selalu menuntut ilmu dengan akhlak yang mulia. Maka malaisa adab bahwa kirdun, barang siapa yang tidak mempunyai adab ataupun akhlak, maka itu sama seperti kirdun. Maka hubungan antara pendidikan dan akhlak tidak dapat dipisahkan. Ketika seseorang berpendidikan, ia harus mempunyai akhlak. Dengan gunanya apa? Agar ia memperoleh nantinya ilmu yang berkah, ilmu yang berguna bagi dirinya dan juga bagi masyarakat. Jadi hubungan antara pendidikan dan akhlak ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, saling berkaitan satu sama lain. Dalam kitab Ta'alim Muta'alim menjelaskan bagaimana akhlak itu dalam berpendidikan itu harus benar-benar diutamakan, bagaimana akhlaknya kepada kitabnya, kepada gurunya, kepada temannya, kepada pelajarannya benar-benar harus diutamakan. Jadi dapat disimpulkan hubungan kepada akhlak dan pendidikan satu sama lain saling berkaitan satu sama lain, tidak dapat dipisahkan. Ketika ada seorang berakhlak tetapi tidak berpendidikan, itu tidak ada gunanya. Begitu pula tidak orang yang berpendidikan tetapi tidak berakhlak, itu tidak ada gunanya. Jadi harus saling berhubungan, berakhlak dan juga berpendidikan, sehingga tercipta nanti ilmu yang barokah daripada guru-guru, yaitu dengan cara apa? Menuntut ilmu berpendidikan dengan suatu yang benar-benar senjata kita, yaitu akhlak yang mulia. Jadi akhlak ini benar-benar harus selalu dibina dalam kehidupan ini agar nantinya memperoleh ilmu yang barokah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga daripada guru-guru kita. Jadi dalam kehidupan ini kita benar-benar harus mengaplikasikan akhlak dalam kehidupan agar terciptanya insan yang baik, insan yang mulia, yang benar-benar dikatakan ahsanukum khuluqa, orang yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi baik itu akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orang tua, orang lain, lingkungan, hubungan antara psikologi dan akhlak, sosial dan pendidikan harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan agar nantinya kita memperoleh pahala dan juga memperoleh kehidupan yang damai dalam kehidupan bersosial, agar nanti terciptanya suatu ketentraman dalam kehidupan ini. Mungkin sampai di sini dapat saya sampaikan dalam penjelasan makalah ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, radallahu wa iyyakum ajaman wallahul muwafiq ila aqwamit thariqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.